Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yasma'. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi pada video kali ini. Pada video kali ini saya akan memperbaiki aki basah. Ini akinya. Baik, langsung saja ya. Nah, di sini saya akan sedikit menganalisa tentang kerusakan pada aki basah ini. Ternyata banyak didapatkan pada sel negatifnya itu pada rontok. Jadi mengendap di boxnya, di wadahnya aki basah. Nah, itu bisa dilihat itu pada rontok yang bagian pinggir, namun yang bagian tengah itu masih bagus. Nah, itu karena ketika berada di dalam kotak aki itu tidak menempel pada dinding boxnya, jadi rontok. Sementara yang di tengah itu kan pada menempel, jadi tidak rontok. Jadi mungkin nanti akan saya beri pelapis separator aki, bagian pinggirnya juga saya akan kasih sehingga tidak mudah rontok. Sebenarnya di dalam box itu sendiri ada spacer ya, ada spacer sehingga yang membuat plat itu tidak menempel, tidak rapat, jadi berjarak. Jadi itu mungkin salah satu penyebab dari rontoknya. Nah, bisa dilihat itu masih bagus yang bagian tengah. Namun yang bagian pinggir sudah pada rontok. Namun yang bagian tengah tidak. Nah, itu juga. Nah, jadi analisanya sementara itu saja dulu. Sementara untuk untuk plat positifnya itu rusak. Tidak rontok ya, plat positifnya tidak rontok tapi hancur. Masih tetap dalam pasta-pastanya itu masih tetap pada posisi gridnya, di dalam gridnya, namun hancur gridnya. Nah, sementara untuk plat negatifnya ini rontok. Baik teman-teman, saya akan pisah dulu, nanti saya akan sambung kembali. Saya akan carikan plat yang masih bagus. Yang ini, yang rontok-rontok ini akan saya rubah menjadi plat positif. Akan saya buang pastanya, akan saya ganti pastanya menjadi plat positif nanti. Namun untuk plat positifnya sudah saya sediakan sebelumnya untuk aki basah ini, jadi nanti tinggal pasang saja. Ini plat yang rontok tadi akan saya ubah menjadi plat positif. Nah, ini gridnya masih bisa dipakai ya teman-teman, jangan dibuang. Jika teman-teman punya seperti ini untuk dipergunakan kembali, masih bisa dipakai. Nah, itu gridnya, jadi nanti akan saya oleskan menggunakan pasta, akan saya rubah menjadi plat positif, menjadi plat PBO2. Dan ini adalah plat negatifnya, sudah saya sediakan, sudah saya juga sudah diberi itu penghubung, konektornya sudah saya pasang, yang saya potong-potong tadi akan saya sambung kembali. Dan ini sudah saya sambung. Jadi video penyambungannya tidak saya rekam, sengaja saya tidak rekam karena biar tidak terlalu panjang. Itu sudah tersambung ya teman-teman. Nah, begitu. Saya sambung secara manual pakai solder, kayak timah solder itu. Nah, itu hasilnya. Dan sekarang akan saya pasang untuk plat positifnya beserta separator. Separatornya masih menggunakan yang bekas tadi ya, bekas aslinya dari aki tersebut. Nah, itu separatornya.
Dan ini adalah plat negatifnya yang sudah saya sambung. Akan saya pasang dulu. Ini akan saya gunakan separatornya, walaupun sudah jelek seperti ini, akan saya lapisi lagi. Nah begitu. Yang sudah sobek-sobek akan saya lapisi lagi. Sebenarnya pada separator itu ada dua lapisan. Yang pertama lapisan dari serat fiber, itu kasar, berpori-pori besar. Kemudian yang lapisan kedua itu saya tidak tahu ya dari apa bahannya, namun pori-porinya itu halus, kecil ya. Jadi tidak bisa ini ya, mungkin tidak bisa ditembus oleh oleh serbuk-serbuk antara plat negatif dan positifnya. Jadi tidak akan terjadi konslet. Namun jika separatornya ada yang sobek, akan saya kasih saya tambah lagi, saya tambal menggunakan bekas separator lama. Nah, untuk pemasangan plat positifnya ini sudah selesai. Selanjutnya tinggal pembuatan penghubung ya untuk plat positifnya, yang bagian atas itu penghubung antara plat positif dan negatif. Nah, saya akan menggunakan korek api untuk menempelkannya. Sebelumnya diberi timah dulu pada plat positifnya, pada platnya itu. Dan akan saya beri timah dulu agar mudah untuk menempelkannya. Dan sekarang ini sudah selesai untuk pemberian kutubnya, kutub positifnya, untuk penyambungnya, kutub penyambungnya. Nah, bisa dilihat itu, walaupun tidak sama tidak apa-apa, yang penting terhubung. Nah begitu.
Setelah diberi penghubung, sekarang sudah saya pasangkan pada boxnya. Tinggal untuk menghubungkan antara platnya yang di dalam itu ya, di dalam kotak, antar kotaknya. Nah begitu teman-teman. Dan sekarang sudah saya sambungkan ya, antar kotaknya itu sudah terhubung, bisa dilihat. Untuk cara pemasangnya mungkin sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, pada video saya sebelumnya tentang cara menghubungkannya. Dan setelah terpasang semuanya, udah terhubung dengan baik, kemudian ditutup. Saya menggunakan lem lilin ini, akan saya berikan lem untuk menutupnya. Begitu saja ya, karena selama ini hanya ini yang masih saya bisa lakukan. Saya masih belum mempunyai alat untuk pemanas untuk penutupan tutup aki ini. Baik, akan saya tutup dulu. Lalu bagian pinggirnya saya rapikan dulu menggunakan korek api ini. Ada lem-lem yang meluber keluar, akan saya rapikan dulu sehingga menutupi penyambungan itu ya, penyambungan antara tutup dan bodinya. Dan sekarang sudah saya kasih air, kemudian saya lakukan pengecasan untuk aki yang saya perbaiki dari tadi itu. Nah ini, dan itu harusnya beserta valve-nya, karena masih perlu dicas karena tidak ada tidak ada muatan listriknya. Dan ini sudah selesai ya teman-teman, sudah saya cas, sudah saya isi arus listrik. Sekarang untuk ditutup, untuk diberikan kepada pemiliknya. Baik teman-teman, saya akan akhiri saja videonya, dan terima kasih, semoga bermanfaat. Yang baik mungkin bisa diambil, yang buruk ditinggalkan saja. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.